Tak hanya menimpa pengusaha tepung bakso di Pekanbaru Riau dan dua maklar sapi di Lampung Tengah Lampung. Pembunuhan berlatar belakang kerjasama bisnis juga pernah terjadi di beberapa wilayah. Seluruh korban dibunuh dengan cara yang sadis. 25 Oktober 2019, salah satu makam mencurigakan di tempat pemakaman umum Kandang Kawat, Jalan Bambang Utoyo Ilir Timur 2 Palembang dibongkar polisi dan warga. Mengejutkan, kondisi di dalam makam tersebut ternyata telah dicor dengan semen. Makam itu diketahui berisi jasad seorang perempuan yang masih mengenakan seragam aparatur sipil negara berwarna putih. Jasad itu diketahui bernama Aprianita yang dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 17 hari sebelum pembongkaran makam. Atas kasus ini, polisi menangkap 3 tersangka di mana tersangka utamanya merupakan teman dekat korban bernama Yudi. Kepada polisi, Yudi mengaku nekat membunuh korban karena berlatar belakang urusan bisnis jual beli mobil yang dijalankan keduanya. Itu minjam uang itu untuk apa? 28 Agustus 2019, seorang pedagang daging ayam bernama Hasbullah, warga Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, ditemukan tewas di dalam perkebunan pisang Jalan Pulau Mangga, Depok. Saat ditemukan, terdapat luka bekas sayatan di leher dan sekujur tubuh, serta luka hantaman benda tumpul di wajah korban. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Andi, tak lain merupakan teman kerja korban. Penangkapan pelaku berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang melihat pelaku melintasi kawasan Cinere dengan pakaian berlumuran darah. Usai menangkap pelaku, polisi berhasil menemukan barang bukti telepon genggam milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku, namun dibuang di kali yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Menurut polisi, motif pelaku menghabisi nyawa korban adalah karena terlilit utang sewa lapak dagangan sebesar Rp100.000 per hari kepada korban. Namun pelaku tak sanggup membayarnya. Pelaku pun kesal karena pembayaran sewa lapak yang sudah menumpuk itu terus-menerus ditagih oleh korban. (13 Februari 2019), seorang pengusaha tekstil bernama Nuryanto, warga Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan tewas termutilasi di sekitar Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Sang istri, Meli Rahmawati, melaporkan hilangnya Nuryanto kepada polisi karena korban sudah tidak dapat dihubungi sejak 26 Januari 2019. Menurut istri korban, Nuryanto terakhir kali pamit pergi ke Malaysia untuk menagih utang sebesar Rp2 miliar kepada sejumlah rekan bisnisnya. Namun yang mencurigakan, 3 bulan sebelum keberangkatannya itu, sang istri menyatakan bahwa Nuryanto kerap mendapat teror dari orang-orang tak dikenal. Setelah melakukan penyelidikan, kepolisian Malaysia menangkap 2 warga negara Pakistan berinisial JIR dan A yang merupakan rekan bisnis korban. Diduga pembunuhan itu pun dilakukan kedua pelaku karena utang piutang bisnis tekstil yang mereka jalankan. Sabtu dini hari 21 Juli 2018, seorang pengusaha minyak bernama Herdi, 45 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Fajar Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan awal, polisi mendapati luka tembak di bagian kepala dan punggung korban. Benar saja, dari hasil otopsi, tim medis menemukan 2 proyektil peluru yang bersarang di tubuh korban. Tak butuh waktu lama, 4 pelaku penembakan terhadap Herdi berhasil ditangkap tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari hasil penyidikan, motif pembunuhan ini adalah masalah persaingan bisnis minyak. Otak penembakan berinisial AX merasa iri dengan perkembangan bisnis korban yang maju pesat. Ia pun tak terima dan langsung merencanakan pembunuhan tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa baju, plat nomor kendaraan palsu, sepeda motor, serta rekaman CCTV. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV.
Dari kacamata kriminologi, motif pembunuhan berlatar belakang urusan bisnis tidak lepas dari adanya konflik interpersonal antara pelaku dengan korban. Selain perlu mengenali karakter seseorang, kemampuan mengendalikan diri dan emosi juga berperan penting untuk menghindari tindakan keji tersebut. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RTV. Saya Kenny Agusneni. Salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Kisah pilu pengusaha tepung bakso Samsul Bahri yang jasadnya ditemukan mengenaskan di pinggir jalan Petapahan, serta tewasnya 2 maklar sapi di Lampung Tengah Lampung menjadi bukti bahwa urusan bisnis yang tidak diselesaikan dengan baik bisa berujung tragis. Dari kacamata kriminologi, motif pembunuhan berlatar belakang urusan bisnis tak lepas dari adanya konflik interpersonal antara pelaku dengan korban. Konflik bisa dipicu berbagai hal, termasuk ucapan serta perilaku korban yang dianggap menyakiti perasaan pelaku. Ya, oke, kalau dari kacamata kriminologi ya memang pembunuhan ini adalah kasus yang situasional. Jadi sebuah kejahatan yang terjadi karena kondisi. Nah, biasanya pembunuhan itu terjadi karena adanya masalah pada hubungan interpersonal orang. Jadi orang nih pasti ada konflik nih. Nah, konfliknya itu bisa macam-macam. Bisa konflik karena ada bisnis atau konflik karena ada dendam si pelaku terhadap korbannya gitu. Jadi memang kebanyakan dari pembunuhan memang penyebabnya adalah ada masalah di hubungan atau di hubungan interrelasi antara pelaku dan korban. Selain konflik interpersonal antara korban dan pelaku, ketidakmampuan pelaku mengendalikan diri dan emosi menjadi pemicu bagi pelaku berbuat jahat, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Pelaku juga mungkin pelaku ini kalau di kacamata kriminologi jadi kita ada pengendalian diri internal dan eksternal. Jadi pengendalian diri internal dan eksternalnya juga lemah. Jadi secara internal dia emosinya tuh tidak bisa dia kendalikan gitu ya. Dia tidak bisa berpikir bahwa ada cara lain yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan antara pelaku dan korban. Harusnya itu jadi pertimbangannya si pelaku. Tapi karena internal containment-nya dia rendah, jadi dia tidak bisa berpikir serasional itu gitu. Nadia menambahkan dalam kasus pembunuhan yang dipicu persoalan bisnis, korban ikut memiliki andil dalam peristiwa tersebut. Karena itulah, saling mengenal dan memahami karakter lawan bicara atau rekan bisnis menjadi hal yang penting, agar kedua belah pihak bisa saling mengontrol emosi dan tindakannya. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Muhammad Rinto, Turn Back Crime, RTV.